Hai, welcome back to my Q&A. Ini Q&A yang kedua. Kali ini bahas tuntas tentang SBM internasional, double degree kemana, aku berada di mana, kuliah di mana, SBM dan sebagainya macamnya. Oke, jadi karena aku waktu itu udah pernah buka question box dan aku udah dapet pertanyaan-pertanyaannya di NGL a lot. Tapi kita bakal bahas satu-satu. Pertanyaan pertama. Oke, jadi ini tentang SBM dan jalur-jalur masuknya. Karena banyak banget yang nanya, aku masuk jalur apa, gimana sih? Terus kalau misalkan ini tesnya kayak gimana, kalau ini tesnya kayak gimana, persiapannya gimana. So kita kupas tuntas di sini. Jadi jalur masuk SBM ITB itu, SBM itu School of Business and Management ya, bukan SBMPTN. Untuk masuk ke SBM itu ada secara garis besar ada 4 jalur. Jalur pertama SNMPTN, jalur kedua SBMPTN, jalur ketiga Mandiri, dan jalur terakhir, jalur keempat adalah jalur internasional atau IUP, International Undergraduate Program. Terus di sini ada pertanyaan juga, kalau SBM yang reguler berarti pakai UTBK ya, kalau internasional pakai SAT. Aku jelasin satu-satu. Sebenarnya SBM ITB itu punya 2 jurusan. Yang pertama jurusan manajemen, yang kedua jurusan wirausaha. Untuk jurusan manajemen ini dibagi 2 lagi, ada yang program reguler dan program internasional. Untuk Mandiri, SNMPTN, SBMPTN itu otomatis masuknya ke yang manajemen reguler atau kewirausahaan. Tapi kalau jalur internasional ini masuknya ke SBM internasional gitu, atau manajemen internasional. Hai kak, aku pengen banget nih masuk SBM ITB. Kira-kira kalau dari IPA tuh harus linjur atau tetap bisa IPA ya? Oke, jawabannya adalah harus linjur. Tapi itu kalau misalkan kamu mau masuk yang reguler atau lewat UTBK. Cuman sependengaran aku sekarang tuh UTBK cuma TPS doang. Jadi ya nggak perlu linjur karena kan sama gitu semuanya. Masuk SBM ITB kira-kira harus dapat skor UTBK berapa ya? Tergantung, tiap tahun tuh beda-beda. Kalau misalkan ada TKA biasanya jauh lebih tinggi, kayak 700, 800-an. Enggak sih ya, 600 yang tinggi, 690-an atau 680 mungkin masuk juga ya. Kalau tahun aku sih, temen aku 600 juga udah masuk. Karena emang kalau nggak ada TKA tuh, kalau TPS doang biasanya lebih rendah gitu rata-rata skornya. Terus sekarang kita bahas tesnya, karena ada pertanyaan juga tentang ini. Jadi kalau misalkan SBM internasional itu tesnya menggunakan SAT, nilai SAT dan IELTS. Tapi kalau kamu nggak ngambil SAT, kamu bisa pakai ITB EQ test. Jadi tes dari ITB-nya, kayak ITB. Maksudnya kayak kan kalau UGM ada tuh IUP-nya tesnya. Kalau kalau misalkan sekolah-sekolahnya juga ada IUP-nya, ITB juga punya IUP-nya. Jadi pakai ITB EQ test. Untuk syarat IELTS-nya tidak susah-susah, cuma 5,5. Ada TOEFL-nya juga, bisa syaratnya aku taruh di sini ya. Gitu. Tapi kalau saran aku sih ngambil SAT aja, karena kalau SAT itu kita banyak banget contoh soalnya dan bisa dilatih. Kalau ITB EQ tuh nggak ada contohnya, jadi kayak aku pun sampai sekarang nggak tahu soalnya tuh kayak gimana. Tapi setahu aku Inggris sama matematika gitu deh. Oh ya, BTW, additional information, di ITB itu ada International Undergraduate Program. Nah, nggak cuma SBM doang, tapi ada beberapa jurusan lain. Nih, aku langsung kasih detailnya. Nah, jadi jurusan-jurusan itu yang ada program internasionalnya, gitu. Dan kalian bisa lihat kan di situ kalau misalkan ada international track dan international class. Dulu kalau di aku cuma ada international class doang, dan sekarang makin banyak ternyata jurusannya guys. Jadi kalau misalkan program internasional ini tuh tujuannya supaya kita dapat pengalaman internasional. Nah, bedanya international class sama international track itu di bahasanya. Kalau international class itu full pakai bahasa Inggris. Kalau international track itu campur Inggris dan Indonesia, tapi harus ada minimum 1 semester di luar negeri maksudnya gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang mau masuk SBM, gak usah khawatir karena di SBM itu emang normalnya itu pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau kamu program reguler atau internasional pasti pakai bahasa Inggris gitu. Tapi memang kalau di program inter gurunya lebih sering ngomong bahasa Inggris. Kalau di reguler kadang-kadang suka dicampur bahasa Indonesia gitu. Apa sih keuntungan untuk mahasiswa internasional?
Oke, nanti dulu sebelum bahas keuntungan, kita bahas UKT dulu. Jadi untuk program international class itu adalah 30 juta biayanya. Kalau SBM itu jadi 40 juta. Kalau international track itu biaya per semesternya 25 juta. Dan dulu zaman aku itu nggak ada uang pangkal, tapi nampaknya di sini ada sebesar 25 juta, tapi cuma untuk jurusan non SBM gitu. Jadi emang lumayan mahal dan menguras uang, cuma benefitnya nggak main-main. Oke, udah segitu doang sebenarnya tentang international program yang ada di ITB. Oke, jadi kalau misalkan untuk mahasiswa internasional dapat apa aja? Yang pertama dapat pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, dan mata kuliahnya pun berbeda sama yang SBM reguler. Terus yang ketiga, kita wajib melakukan exchange atau double degree ke luar negeri selama 1 tahun. Jadi kan kalau SBM itu normalnya lulus 3 tahun. Jangan kaget, emang iya. 2 tahunnya di ITB, di Bandung, 1 tahunnya lagi di luar negeri, di negara pilihan. Seperti aku di sini. Pertanyaan tambahan, kalau di sini ada beasiswa atau enggak? Sejauh ini sih aku belum tahu ada pemotongan UKT atau enggak. Jadi buat mahasiswa internasional kayaknya enggak ada pemotongan UKT sesuai gaji gitu deh. Emang udah sama rata semuanya 40 juta untuk SBM, 30 juta untuk non SBM gitu. Mungkin beasiswa ada tapi nggak diselenggarakan oleh ITB ataupun SBM-nya. Jadi kalian harus nyari yang kayak di luar itu. Kayak banyak juga kan kayak jadi brand-brand company gitu suka bikin beasiswa. Selengkapnya kalian bisa kunjungin aja website ini. Aku taruh di description box, tinggal di klik, oke? Itu lengkap banget info dari ITB langsung. Oh iya, kalau kalian nanya juga bedanya double degree sama double exchange itu apa? Bedanya kalau double exchange itu kita nggak dapat gelar dari university partner dan bayar UKT-nya tetap ke ITB aja. Kalau misalkan double degree itu kita dapat gelar juga dari partner university dan bayar UKT-nya ke mereka. Ke ITB cuma bayar administration fee sebesar 5 juta per semester. Gitu. Tapi menurut aku sih kalau udah masuk internasional, kalau nggak double degree kayak lebar gitu sih. Karena kayak mahal UKT-nya, terus kayak... Oh iya, ada yang nanya juga pilihan sekolahnya ada apa aja. Banyak sebenarnya. Tapi yang paling sering dipilih itu ISEC, Rennes, Hull, Groningen. Terus ada juga beberapa partner exchange. Kalau double degree biasanya ke 4 uni itu. Oke, ada lagi. Kalau misalkan untuk program reguler, SBM reguler itu bisa bisa ada kesempatan exchange atau enggak? Jawabannya adalah bisa banget. Pertama, SBM juga ngadain exchange, ngebuka mereka peluang buat kita daftar si international relation-nya. Dan yang kedua, kalian bisa ikutan ISMA if you want to, dan juga berbagai program lainnya. Gitu, tapi nggak wajib. Kalau misalkan yang SBM internasional itu wajib. Kamahi matkul matbis ada pretestnya nggak sih? Oke, ada mata kuliah namanya matematika bisnis di SBM, jurus di SBM ITB waktu TPB. Nah ini ada pretestnya dulu di awal. Kalian tuh masuknya ke kelas mana, bareng siapa, biar pas lagi penjelasan materi itu sama gitu pemahamannya gitu loh. Dan matbis ini kalau di reguler suka pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di kelas inter of course matematikanya pakai bahasa Inggris. Hai Kamahi, minta doanya supaya bisa jadi di tingkat Kamahi. Amin. Ditunggu ya kabar baiknya. Di SBM ITB UKT-nya bisa kurang. Kalau nggak salah sepengetahuan aku yang reguler itu bisa, tapi BTW UKT SBM ITB yang reguler itu 20 juta untuk SBMPTN dan SNMPTN dan 25 juta untuk mandiri. Jadi kayak Kamahi gedung warna-warni SBM itu campur kelas inter dan kelas reguler juga. Betul, SBM itu ada 2 gedung, putih Freeport warna-warni, gedung lama. Biasanya anak-anak reguler itu di gedung warna-warni, anak-anak inter di gedung Freeport. Tapi itu nggak kayak gitu juga sih, kita sharing dua-duanya. Kayak dua-duanya campur isinya, ada anak inter dan anak regu gitu. Kamahi dulu masuk SBM ITB, udah aku jawab ya, aku jalur internasional. Dan aku ini lagi tahun ke-3 atau semester 7. Jadi aku udah ngabisin 6 semester di SBM ITB Bandung. Jadi kan kalau ITB itu SBM itu 1 tahunnya 3 semester. 2 semester panjang 6 bulan, 1 semester pendek 3 bulan. Jadi aku emang liburnya tuh dikit banget. Nah, aku udah 2 tahun di ITB, udah 6 semester. Terus di sini 2 semester di Lille di Prancis.
Terus balik ada semester pendek lagi 9 SKS, terus lulus deh bulan Oktober. Amin, Oktober tahun depan. Kamahi dulu belajar IELTS pakai buku apa atau les di mana? Aku dulu les di IDP, tapi cuma yang kayak seminar semingguan gitu loh. Jadi yang kayak intensif tiap hari gitu. Bukunya aku pakai yang dari mereka kayak modul gitu. Tapi sebelum aku les, bukan les ya, seminar mungkin ya dibilangnya. Itu aku ada TBI selama SD, SMP, kayaknya lumayan lama gitu. Jadi basic-basicnya aku emang udah tahu, pas seminar tuh cuma dikasih tahu tips and triknya gitu. Jadi kalau mau kalian siapin dari sekarang tuh basic-basicnya, biar nanti pas deket-deket tes tinggal perlu seminar aja. Begitu. Dan aku bahkan waktu IELTS yang kedua tuh gak ada belajar, gak ada preparation sama sekali. Karena di SBM-nya udah cukup sering pakai bahasa Inggris buat nulis, buat presentasi, buat apa-apa. Jadi karena emang bahasa tuh karena kebiasaan, ya harus dibiasakan. Kamahi, persiapan kakak waktu mau tes masuk SBMPTB apa aja kak? Jadi karena aku itu emang sudah memutuskan internasional, mau yang jalur internasional dari dulu. Aku tuh perjalanan aku nih yang masuk SBM. Aku masuk kuota, dulu aku ranking 20 paralel di SMA 2 Bandung. Tapi tentunya dapat jatah SNMPTN dong, tapi aku nggak ambil. Jadi aku kasihin ranking aku itu ke yang di bawah aku. Jadi kayak naik gitu. Karena aku emang dari awal udah mau internasional. Aku emang sempat inten, tapi akhirnya nggak kepake karena aku di semester 2 gitu, kayaknya semester kelas 3 semester 2 tuh aku udah nggak mau jalur UTBK gitu. Jadi akhirnya aku jarang masuk inten, terus udah gitu udah aja. Nah mulai deh di gelombang yang kedua tuh, gelombang internasional yang kedua tuh aku udah mulai les IELTS, udah mulai les SAT. Aku les juga SAT, soalnya SAT tuh Inggrisnya lebih kompleks dari IELTS. Jadi kalau misalkan IELTS itu udah kompleks, SAT itu lebih kompleks gitu. Jadinya tuh karena aku sekolah di sekolah negeri, jadi tuh kayak aku beda sendiri. Karena kayak banyak orang tuh siapin UTBK kan, sementara aku nyiapin bahasa Inggrisnya aku gitu. Abis tuh ya udah deh, tes, apply, keterima gitu. Pesannya buat teman-teman SMA, jangan maruk sih sebenarnya. Kayak misalkan kalau kamu udah nentuin kamu masuk mana dan emang gak butuh kuota SNMPTN atau gak butuh ini, ya jangan diambil, kasih ke yang lain gitu. Kalau nggak salah Kamahi SBM internasional betul. Terus keluar negerinya kapan? Sekarang. Kemarin aku tuh berangkat 9 Agustus, tapi aku emang liburan dulu di Eropa sama keluargaku. Baru habis itu aku tanggal 22 itu udah mulai sekolah di sini. Nama sekolah aku tuh IESEC, School of Management. Kenapa aku pilih IESEC? Itu karena IESEC ini sekolahnya praktikal banget, mirip banget sama SBM. Jadi mereka tuh less teori tapi banyak praktikal. Jadi banyak exercise, banyak group work dan lain-lain. Dan emang seru banget. Terus yang kedua, IESEC ini tuh ada kuotanya cuma 5 orang dari seluruh angkatan aku. Dan menurut aku itu menantang. Jadi IPK sama IELTS-nya harus tinggi gitu kan. Terus yang ketiga, aku emang nyari yang kotanya tuh dikit orangnya, karena aku pengen bersosialisasi sama banyak orang gitu. Karena kan kalau misalkan aku yang kayak ke tempat yang banyak orang Indonya atau banyak anak SBM-nya, sama aja kayak kuliah di SBM tapi pindah gitu. Jadi aku nyari suasana baru. Terus yang keempat, sebenarnya sekolah aku ini ada di Lille sama di Paris, tapi aku pilih yang di Lille karena Lille ini kotanya lebih kecil daripada Paris, tapi masih lebih besar daripada ada namanya Rennes gitu. Jadi ini kotanya kayak perfect buat tinggal, buat jalan-jalan, buat semuanya. Dan BTW IESEC itu sekolahnya bagus banget rankingnya untuk manajemen atau bisnisnya. Aku gak lolos SNM dan SBM, padahal skornya gak rendah-rendah banget, tapi buat jurusanku kurang. Sekarang jual mandiri, semoga lolos dimudahkan, amin. Ada niatan berhijab gak Mahi? Tentunya ada dong. Tapi aku pinginnya dihijab setelah aku menikah, setelah punya anak. Kak Mahi kalau lagi stres kuliah atau lagi down biasanya ngapain? Banyak banget. Aku tuh paling sering ngehubungin temen aku yang ini dan yang ini. Mereka udah kayak selalu ada di sisi aku, ngajak main, atau kadang-kadang aku suka me time, tergantung mood aku aja. Tapi ya take a break, don't run too fast. I mean it's okay to take a rest. Kak, kalau kuliah emang ada circle orang kaya dan orang biasa aja? Nggak ada sih, nggak kerasa sama sekali. Kayak ya udah, aku mau mainnya sama siapa aja. Mungkin secara tersirat ada ya, tapi bukan mereka memisahkan. Aku mau temenan sama yang kaya aja, aku temenan sama yang aja, bukan. Tapi kayak
emang cocoknya sama itu gitu. Karena kan kok biasanya mungkin kalau yang lebih berduit mainnya ke sini, jadi lebih sering main sama si ini terus terbentuk circle ya gitu. Itu mah secara natural aja terjadi tapi nggak disengaja gitu. Ada tips untuk menghadapi teman toksik? Oh tentu banget ada. Cut aja, kamu menjauhkan diri aja. Meskipun dia sebenarnya baik tapi kamu ngerasa dia nggak baik kalau di sebelah kamu, ya udah sentil. Kamu kayak cukup berinteraksi sama dia secukupnya, nggak usah sampai mendekatkan diri banget gitu. Main sama yang cocok-cocok aja. Mau belajar buat SBM tapi bingung mulai dari mana, ada tips nggak kak? Karena sekarang TPS mulai dari latihan. Sumpah, sebenarnya itu tergantung kamunya sih. Kamu tuh tipe yang teoritis atau yang experience. Kalau yang experience latihan aja dulu, ntar sambil latihan, sambil dikoreksi, sambil baca teori. Tapi kalau kamu suka teori ya baca-baca dulu, baru nanti coba TO gitu. Kamahi, salah gak sih kalau kita sebagai cewek yang duluan confess ke cowok? Gak salah, sumpah gak salah banget. Apa kalau kamu make a move duluan juga gak salah, kayak there's nothing wrong. Tips biar aktif di SBMITB gimana ya kak? Aku agak introvert gitu, tapi pengen nyoba jadi aktif. Start small, misalkan ikutan wisokto, ikutan panitia, magang KMM, pokoknya ikutin lah semua kesempatan-kesempatan yang dikasih, ikutin aja jadi staff gitu-gitu. Ikutin dulu aja, terus nanti lama-lama tuh orang-orang bakal dengan sendirinya tahu nama kamu gitu. Terus akhirnya kamu bisa aktif dan diajak-ajak, ditarik-tarik, kayak kamu ikutan dong jadi ini, kamu mau nggak jadi ini gitu. Start small dan jangan merasa kalau introvert itu adalah sebuah halangan, karena sejujurnya aku juga introvert, aku juga lebih suka me time gitu. Tapi just try, karena if you want it, you will get it. Semangat! Sekian dan terima kasih, udah banyak banget aku cerita dan ngobrol, kayak bacot banget. Tapi jangan lupa untuk makan yang teratur, beribadah, berdoa, jalani hidup dengan senyuman, dan terus melihat hal positif dari semua yang negatif. Dadah!